Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So we will start our lesson with basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Well, kita kali ini mau bahas tentang quadratic function atau fungsi kuadrat, gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Oke, ya, kita masuk ke grafik fungsi kuadratik. Fungsinya ax kuadrat plus bx plus c, sama ya seperti persamaannya. Nah, kita lihat grafiknya nih. Grafiknya dia ternyata di atasnya sumbu x nya ini ya. Di atas sumbu x dengan ketentuan kalau di atas sumbu x itu a-nya lebih besar 0. Jadi di sini nih bukan 1 gitu ya, dia lebih besar 0. Bisa 1, bisa 2, bisa macam-macam gitu ya. Nah, kita perlu identifikasi untuk grafik yang bentuknya terbuka ke atas gitu ya. Ada sumbu simetrinya. Di mana sumbu simetrinya? Ini ya, di sini yang dia membagi dua bagian di grafik itu tuh sama gitu ya. Kalau dilipat tuh sama kanan dan kirinya. Kemudian titik potongnya. Kalau di sini titik potongnya nggak ada ya, karena dia di atasnya sumbu x. Nah, setelah itu ada yang namanya extreme point atau titik puncak. Nah, titik puncaknya di sini dia itu merupakan titik minimum ya. Dia di sini merupakan titik minimumnya. Kita cari dengan apa? Kita bisa substitusi menggunakan x sama dengan min b per 2a ke fungsinya, itu dapat y-nya gitu kan, atau kita gunakan rumus min d per 4a. D itu siapa? D itu diskriminan yang tadi ya, b kuadrat min 4ac. Nah, kalau kita lihat karena dia terbuka ke atas, berarti dia senyum gitu ya. Berarti dia senyum artinya A-nya lebih besar 0, dia namanya definite positif. Jadi ada catatan dia definite positif gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada dia senyum, berarti dia definite positif. Oke. Kita lanjut ke jenis grafik berikutnya ya. Sama nih. Kita perlu sumbu simetri. Sumbu simetrinya x sama dengan min b per 2a. Di sini ya tepat ada di sumbu y. Titik potong sumbu x-nya dia nggak ada gitu ya. Extreme point berarti di sini maksimum, titik puncaknya itu titik maksimumnya. Dengan cara yang sama, substitusi x-nya atau dengan menggunakan rumus y sama dengan min d per 4a. D-nya adalah diskriminan. Nah, ketika kita lihat grafiknya, ternyata dia terbuka ke bawah, artinya dia sedih gitu ya, bahwa dia sedih. Kalau dia cemberut, itu berarti definitnya namanya definite negatif gitu ya. Definite negatif dengan A-nya lebih kecil 0. Dan grafiknya dia biasanya sedih gitu kan. Nah, itulah perbedaan antara definite positif dan definite negatif. Jadi kalau senyum gitu ya, senyum gitu dia A-nya lebih besar 0, definite positif. Kalau cemberut gitu ya, dia definite negatif. Oke. Jadi inilah analisis grafik fungsi kuadrat gitu. Jika dia memotong sumbu x, maka diskriminannya lebih besar 0. Kalau dia tepat memotong 1, diskriminannya sama dengan 0. Ini mengingat akar-akar persamaan kuadrat yang tadi loh. Kalau D-nya lebih besar 0 berarti dia real dan berbeda. Kalau cuma 1 atau akarnya kembar tuh tadi, berarti D-nya sama dengan 0. Kalau lebih kecil yang tadi tuh imaginer atau dia definite positif. Di sini diskriminannya lebih kecil 0. Berlaku sama untuk grafik yang dia cemberut gitu ya. Ini untuk sumbu x, memotong sumbu x berarti D-nya lebih besar 0. Kalau memotong 1 titik berarti D-nya sama dengan 0. Kalau dia tidak memotong berarti definite negatif gitu ya, definite negatif, dan dia cemberut. A-nya lebih kecil 0 gitu. Kita balik ke kasus si lompatannya dolphin tadi ya. Yuk, kalau kita amati si dolphin ini lintasannya berupa bentuk melengkung seperti ini ya, parabola seperti ini, dengan dia kurvanya terbuka ke bawah atau tadi kita bilang sad gitu ya, dia sedih gitu. Sedih itu namanya definite negatif. Nah, definite negatif, apa tadi artinya definite negatif? Dengan A-nya yang lebih kecil 0. Jadi di sini nih kita bisa tahu si dolphin ini ketinggiannya atau dia bisa mencapai titik maksimumnya berapa sih, atau nilai maksimum lompatannya itu berapa. Di sini ada titik maksimum ya, berarti lompatannya itu tingginya maksimum berapa gitu. Itu kita bisa tahu
lewat fungsi yang dia bentuk definite negatif. Ini sumbu X gitu ya ibaratnya. Jadi fungsinya itu bisa dikatakan fungsi fx sama dengan minus 0,093 x kuadrat misalkan ya, ini ya, plus 1,8x min 3,3, andaikan seperti itu. Jadi nanti kita bisa identifikasi berapa sih tinggi maksimumnya gitu ya. Itu adalah lintasan si dolphin tadi, ternyata dia bentuknya juga fungsi kuadrat dengan kurvanya terbuka ke bawah. Oke. Kita mulai exercise tentang fungsi kuadrat gitu ya. Diminta mencari nilai minimum dari grafik fungsi berikut. Misalkan nggak ada grafiknya. Nah, kalau ada grafiknya kan kita bisa tahu ya berapa nih koordinatnya. Tapi kalau nggak tahu, kita butuh cari sumbu simetrinya, kita cari nilai minimumnya, atau langsung kita cari nilai y-nya. Ya, kita coba mencari sumbu simetrinya dulu ya. X sama dengan min b per 2a. Berarti di sini B-nya itu adalah min 6, A-nya 2, C-nya itu 7. Jadi kita punya di sini min 6 per 2 kali 2, 4. Jadi kita punya 3 per 2. Nah, untuk mencari Y-nya bisa disubstitusikan nilai X sama dengan 3 per 2 ke fungsi gitu ya, F 3 per 2. Kita substitusikan atau kita cari dengan menggunakan rumus min D per 4A. Ingat dong, D-nya tadi siapa? B kuadrat min 4AC gitu ya. Jadi min 6 kuadrat 36, kita kurangi dengan 4, kita kalikan 2, kita kalikan 7, kita bagi dengan 4 kalikan 2. Nah, kalau kita hitung sama dengan nilai substitusi ketika X-nya 3 per 2, kita peroleh nilainya 5 per 2. Jadi minimum value-nya dari fungsi f ini adalah 5 per 2. Jadi gitu ya, mudah ya, bisa langsung pakai rumus y sama dengan min d per 4a, atau kalau bingung pakai x-nya baru substitusikan gitu. Oke. Yap, itu tadi pembahasan sedikit kita ya. Thank you for watching. I see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.